Kejaksaan Negeri atau Kejari Jembrana, menghentikan kasus pengeroyokan dan pencurian ajungan tunai mandiri atau ATM melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Penyerahan surat ketetapan penyelesaian perkara atau berdasarkan keadilan restoratif kedua kasus tersebut, dilaksanakan di kantor Kejari Jembrana, pada hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salomina Meike Saliyama didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Iwayan Adi Pranata, mengatakan tersangka pertama, yakni Adi Seswanto dan tersangka kedua, Irfan Maulana dinilai melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan karena tersangka telah melakukan kekerasan bersama terhadap korban Agus Aryawan, sehingga mengakibatkan korban Agus Aryawan mengalami luka terbuka dan lecet pada kepala samping kanan, luka lecet dan memar kepala belakang samping kiri. Namun, akibat pengeroyokan itu tidak menghalangi saksi korban Agus Aryawan untuk beraktivitas sehari-hari. Pengeroyokan antara tersangka 1, Adi Seswanto dan tersangka 2, Irfan Maulana terhadap korban Agus Aryawan dilatar belakangi adanya kesalahpahaman. Menurut Meike, penghentian penuntutan berdasarkan SKP 2 juga berdasarkan alasan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, di mana antara tersangka dan korban telah sepakat melakukan perdamaian tanpa syarat. Tokoh masyarakat dan keluarga korban merespon positif, serta tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan. Setelah keadilan restoratif, kedua tersangka dikenakan sanksi sosial dengan melakukan kegiatan sosial membersihkan masjid di Pengambengan. Sementara dalam perkara atas nama tersangka Sulasmi yang melanggar pasal 362 KUHP atau pasal 367 ayat 2 KUHP karena tersangka mengambil satu buah ATM BNI milik korban Jailani, yang merupakan saudara ipar tersangka. Tersangka menyembunyikan kartu ATM tersebut di bawah lepitan baju di dalam lemari tersangka. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025, tersangka pergi ke warung milik saksi Rahmat Wahyudi untuk menarik uang sebesar Rp3.205.000 melalui mesin BRI Link yang ada di warung tersebut. Tersangka mengetahui PIN ATM dari korban Jailani karena tersangka sering menemani Sri Wahyuni atau istri korban menarik uang ke ATM setiap kali korban Jailani, itu gajian. Uang milik korban Jailani tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan. Kedua kasus ini, dihentikan penuntutannya telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 5 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.